Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji di dalam karyanya mengatakan qila li'alimin qila li'alimin sebagian ulama berkata bahwa keberhasilan seorang pelajar itu bukan hanya dari sisi kecerdasan seorang pelajar, bukan hanya sekedar lisan atau mulut dijadikan senjata, hati dijadikan senjata untuk mendapatkan suatu keberhasilan ataupun kesuksesan dalam mencapai ilmu. Kalau kita ingat dengan nasihat Ibnu Abbas bahwa lisan beliau selalu digunakan untuk bertanya, hati digunakan untuk berpikir. Tetapi ada juga sebagian ulama itu menceritakan kisah-kisah para ulama-ulama yang lain, menceritakan seorang alim ulama yang lain. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di situ diceritakan bahwa ada seorang yang alim, ada orang yang berilmu, orangnya alim, orangnya alamah, memiliki pengertian, pemahaman yang sangat luas dalam bidang ilmu. Seorang yang alim ini juga tidak lepas dari pertanyaan-pertanyaan baik dari pelajar ataupun santrinya, baik itu dari kalangan santri yang statusnya bermukim ataupun tidak bermukim, baik itu pertanyaan dari orang luar, yakni masyarakat. Lah, di dalam kitab yang disampaikan oleh Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji, di dalam karyanya beliau katakan ada seorang yang alim, ada orang yang berilmu. Seorang yang alim ini sukses mendapatkan ilmu, mendapatkan pengertian pemahaman yang sangat luas. Ditanya, bima adraktal ilmah, dengan apa engkau mendapatkan ilmu wahai Syekh? Kalau orang yang alim itu Luqman dulu ditanya, ya Luqman, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Kan gitu. Kalau orang yang alim itu ada di tengah-tengah kita, katakanlah Maulana Hidayatullah, ditanya Maulana, Syekh Maulana, misalnya, kalau beliaunya sudah jadi Syekh, kalau pada saatnya nanti Maulana jadi Ustaz, pasti akan ada suatu pertanyaan dari tetangga kah, dari saudara kah, dari anak didiknya kah. Ya Ustaz, bima adraktal ilmah, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Aku lihat engkau pandai, aku lihat engkau cerdas, aku lihat engkau mengerti dan faham dengan dunia ilmu. Bisa jadi pertanyaan itu juga mengarah kepada santri-santri yang lain, bisa kepada Hafni, bisa mengarah kepada Fauzi, bisa mengarah kepada Baim atau Ibrahim, bisa mengarah kepada Amin Tambunan, bisa mengarah kepada Arif, atau bisa mengarah kepada anak-anak yang lain. Bima adrak tal ilmah, dengan apa Anda mendapatkan ilmu? Maka orang yang alim itu menjawab, qala bi abdin ghaniyyin, aku mendapatkan ilmu karena ayahku kaya. Jadi sebagian ulama itu beda-beda jawabannya. Ada ulama yang lain mengatakan aku berhasil karena lisanku selalu aku gunakan untuk bertanya. Aku berhasil mendapatkan ilmu karena hatiku selalu aku gunakan untuk berpikir.
Ada juga sebagian ulama mengatakan aku berhasil mendapatkan ilmu karena di dalam diriku ketika aku mengenyam mengasah pendidikan ilmu, aku tidak pernah meninggalkan bekerja, berkhidmat kepada guruku. Aku selalu membantu guruku sehingga aku mendapatkan ilmu. Banyak versi-versi para ulama-ulama kita terdahulu. Sama dengan versi para orang-orang yang punya ilmu. Bunda Adokal ilmu, beliau juga mengatakan di Abi Nuhaniyun, orang tuaku kaya. Orang yang alim kemudian bukan hanya sekedar orang tuaku kaya, orang tuaku kaya, orang tuaku kaya. Tidak. Beliau ini melanjutkan jawaban dari pertanyaan orang yang bertanya kepada orang yang alim. Bi Abi Nuhaniyun, orang tuaku orang yang kaya. Li'annahu kana yastari bi ahlal ilmi wal fadl. Karena di balik kekayaan orang tuaku, nah ini ya. Karena sesungguhnya di balik kekayaan orang tuaku, yastari bihi. Beliau selalu berbuat kebaikan-kebaikan di dalam kekayaan yang ayahku mendapatkan kekayaan itu. Apa di antara perbuatan baik seorang ayah? Dari harta yang dia dapat, ayahku suka berbagi. Ayahku suka berbagi, suka memberi, suka bersedekah, suka berinfak. Karena orang tua yang suka berbagi, suka berinfak, suka bersedekah, disinilah yustani bihi, perbuatan-perbuatan baik dari seorang ayah yang memiliki harta. Yang memiliki harta, saya ulang, yang memiliki harta itu bisa menjadi salah satu sebab seorang anak bisa menjadi sukses. Jangan khawatir bagi orang yang dangkal pikirannya. Misalnya kita ini nggak cerdas, merasa kita ini bodoh, merasa kita ini nggak pinter-pinter, baca ini nggak bisa-bisa, menghafalkan ini nggak hafal-hafal. Tidak usah berkecil hati. Kalau orang tua kita itu adalah yustani bihi, dia senang berbagi, dia senang berbuat baik, fastabiqul khairat, menebarkan kebaikan-kebaikan, baik kepada tetangga, baik kepada keluarganya, baik kepada sanak saudaranya, baik kepada masyarakat umum pada umumnya, suka berbagi, walaupun yang dibagikan hanya sekedar roti ataupun satu kurma, itu adalah yustani bih, berbuat baik kepada sesama. Ini bisa menjadi sebab kita akan terbawa, kita akan terdorong menjadi seorang santri yang bisa mencapai dan menggapai suatu kesuksesan atas perbuatan orang tua kita. Itu. Jadi kalau bahasa kasarnya kan orang tua kan kita beda melihat orang tua kita. Beda. Itu. Ada kadang-kadang kita menilainya, ya jangan ngasih itu lah. Bim, jangan suka ngasih. Misalnya kita mencegah ayah kita berbuat baik, jangan. Biarkan ayah kita suka berbagi. Walaupun itu hanya sekedar makanan. Walaupun hanya sekedar pikiran, tenaga, apalagi itu berkaitan dengan harta. Membantu orang bangun masjid, bantu orang bangun gedung, bantu orang bangun pesantren, bantu program-program maulid misalnya, bantu untuk mensukseskan dan mensukseskan program-program yang ada misalnya. Nah, ini merupakan suatu pekerjaan secara tidak sadar bahwa pekerjaan orang tua yang telah membantu, berbagi, mensupport, itu juga bisa menjadi sebab kita itu menjadi anak di kemudian hari bisa sukses. Yang pertama, bukan hanya sekedar berbagi kepada seseorang, tetapi di sini juga disebutkan
ilmi. Orang tua kita itu juga lebih berbuat baik, suka berbagi, suka mendoakan, suka membantu ahlul ilmi, orang-orang yang berahli ilmu, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya fadl, punya kemuliaan, punya keagungan. Nah ini dibantu, didukung, disebar baik dari pikiran, tenaga, doa ataupun harta. Banyak orang-orang tua kita, coba kita lihat di pondok besar, ada orang tua itu bawa gula, dikasihkan kepada kiainya. Apakah salah perbuatan itu? Tidak. Itu adalah yastani'u bihi ahlal ilmi wal fadl. Seorang bapak atau seorang ibu memberikan sesuatu kepada orang yang berilmu, kepada orang yang punya keutamaan, kepada orang yang punya kelebihan, kepada orang yang memiliki keutamaan, kemuliaan, keagungan. Itu juga bisa menjadi lantaran, bisa menjadi sebab kita di kemudian hari proses dari mencari ilmu, dalam mencari ilmu itu akan lebih mudah dan dipermudah oleh Allah untuk mencapai suatu kesuksesan di masa depan. Tapi sebaliknya, kayak kita pelit, kita rajin mati-matian, belajarnya mati-matian, hafalannya mati-matian kita. Karena perbuatan orang tua kita yang kaya, tidak suka berbagi, tidak ingat ke tetangga, tidak suka berbagi kepada keluarga, tidak suka membantu, disuruh bantu nggak mau, disuruh bantu nggak mau, disuruh bantu nggak mau. Akhirnya ketidakmauan, keengganan, kepelitan seorang bapak ataupun seorang ibu menjadi tolak ukur, akan menjadi salah satu sebab musabab gagalnya kita, hambatan kita untuk mendapatkan ilmu. Terhambat kita ini. Makanya supaya kita tak terhambat untuk mendapatkan ilmu, agar cepat proses kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dukung. Orang tua dukung oleh anaknya, ayah juga mendukung daripada anaknya. Kedua-duanya sejalan. Maka ada tiga antara orang tua ke anak, kemudian anak ke guru, guru ke orang tua. Ada suatu kerjasama di situ. Kalau sudah tidak ada kerjasama di antara ketiga-tiganya, udahlah, proses kita mencari ilmu akan terhambat. Walaupun kita lama mondoknya, terhambat. Kalau sudah terhambat, kasihan. Siapa yang salah? Tanyakan kepada diri kita, siapa yang salah? Lah di situ perlu dievaluasi, perlu dibenahi. Agar apa? Agar kita sama-sama mendapatkan keberhasilan, sama-sama mendapatkan kesuksesan. Fa'intum, fa'innahu sababun ziyadatal ilmi. Karena sebab orang tuaku yang suka berbagi, karena orang tuaku suka berinfak, karena orang tuaku suka memberikan sesuatu kepada orang, artinya peduli kepada orang. Ada orang butuh, dikasih, dibantu, baik dari sisi pikiran kah, tenaga kah, doa kah, itu bisa menjadi sababun ziyadatil ilmi, bertambahnya ilmu kepada seorang pelajar. Paham ya? Jadi kalau kita adalah seorang santri, punya ayah, punya bapak, punya ayah ataupun bapak, punya ibu ataupun bunda, yang ayah kita dan bunda kita itu suka berbagi, bergembiralah kalian, senanglah kalian, dan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun hanya sekedar ayah kita itu hanya sekedar berbagi satu biji kurma saja, itu sababun ziyadatil ilmi, akan menjadi sebab bertambahnya ilmunya kita, akan sebab menjadi tambahan keberkahan di dalam diri kita. Alhamdulillah. Kemudian
Ada ulama ketika ditanya, "Bima adrakal ilma?" Dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Mendapatkan ilmu, mendapatkan pengertian. Saya lihat engkau ini alim, saya lihat engkau ini faham tentang ilmu agama. Aku lihat engkau ini cerdas, kau pintar. Kok bisa engkau ini cerdas, engkau pintar, engkau faham, engkau ditanyakan ilmu ini bisa? Karena apa engkau ini bisa mendapatkan ini? Dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Maka ulama-ulama terdahulu itu menjawabnya simpel. Jawaban di antara lainnya, li'annahu syukrun, ayahku kaya. Li'annahu syukrun, ayahku yang kaya ini selalu bersyukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Ayahku dalam keadaan makan tempe dan tahu, walaupun tidak makan dengan gulai, tidak makan dengan sate, ayahku selalu bergembira, menunjukkan wajah yang ceria. Walaupun rezekinya lagi mepet, lagi sempit, ayahku selalu bersyukur. Alhamdulillah aku dapat uang 10.000. Alhamdulillah aku dapat uang 5.000. Alhamdulillah aku dapat penghasilan hari ini 5.000 rupiah. Li'annahu syukrun ala nikmatil akli, ayahku bersyukur dalam keadaan sehat, ayahku bersyukur dalam keadaan waktu yang Allah berikan kepadanya sehingga bisa bekerja. Ayahku selalu bersyukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan. Ayahku selalu bersyukur walaupun rumahnya bocor. Ayahku selalu bersyukur walaupun dalam keadaan sepeda sudah mau habis itu minyaknya. Pokoknya selalu bersyukur. Li'annahu syukrun ala nikmatil akli, karena adanya ayahku selalu bersyukur atau menyukuri nikmat akal, menyukuri nikmat daripada ilmu. Wa innahu sababu ziyadah, sehingga diriku menjadi orang yang bertambah, selalu bertambah. Pengertian setiap harinya aku selalu bertambah. Ada seorang santri ini punya ayah, tapi saya nggak menceritakan itu ayah siapa, karena ini publik sifatnya, di video. Ada seorang ayah mengantarkan, atau ada seorang ayah kemudian dia WA saya, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Tiba-tiba ayah ini memfoto daripada baju putih yang biasa pakai. Saya baju putih banyak, kalau nggak salah itu ada 12 baju putih saya punya itu. Ada lagi yang nggak dibuka itu 2. Makanya baju putih terus. Mungkin orang ini selalu melihat saya mengenakan atau memakai baju putih, kemudian dia menawarkan, "Ustaz, ada baju putih bagus nih," misalnya, difoto, dikirim ke WA. "Ustaz mau yang mana?" Saya ditawarin mau yang mana. Bingung saya nggak minta, tiba-tiba dia menawarkan mau yang mana. Ini kisahnya apa ini? Bukan cuma 1 kali, berkali-kali. Tak payah apa, saya sudah ada. Enggak, saya ingin ngasih. Singkat cerita, nggak tahu tanggalnya, nggak tahu harinya, tiba-tiba itu baju sudah ada kepada anaknya. Tiba-tiba anak ini ngasihlah baju yang sudah dibungkus ini dari mall. "Ustaz, ini dari ayah." "Apa ini?" kata saya. "Ini baju dari ayah, dibelikan di mall." "Oh, bagus ya, simpan dulu." Baju ini nggak saya ambil, tapi saya katakan simpan dulu. Baju itu simpan dulu. Ada lagi seorang ayah kemudian menawarkan mobil. Ini kisahnya apa ini? Mulai dari mobil Avanza sampai ke mobil sedan. Bahkan masuk ke telinga daripada kawan saya. "Ustaz, ya, ada mobil sedan, mau tak? Ini gratis, saya kasih Ustaz." "Enggak lah Pak, saya nggak bisa nyupir nasi nubruk aja, saya keparit-parit nanti." "Enggak, ini bisa dipakai kemana-mana, jalan-jalan lah mana lah." Saya diem aja. Kembali lagi ke tema yang barusan, bahwasanya li'annahu syukrun ala nikmatil akli wal ilmi wa innahu sabu ziyadah. Nah ini
li'annahu kana yastami'u bi ahlal ilmi wal fadl fa innahu sababu ziyadatil ilmi li'annahu syukrun ala nikmatil akli wal ilmi wa innahu sababu ziyadah. Nah ini, jadi kalau kalian merasa itu ayah kalian, bergembiralah. Kalau kalian merasa itu ayah kalian, senanglah. Kenapa? Karena dengan orang, walaupun harta itu belum nyampe, walaupun harta itu tidak diterima, hanya sekedar bahasa, misalnya, karena saya tidak menerima, misalnya, hanya sekedar bahasa saja, ditawarkan saja, bergembira. Kenapa? Karena ketulusan untuk menawarkan itu, ini bisa menjadi sababun ziyadatil ilmi. Saya ulang, sababun ziyadatil ilmi wa innahu sababun ziyadah. Ilmi wal barakah sama, ilmunya dapat, barakah juga dapat. Alhamdulillah, alhamdulillah.